ngajarin kalian terkait dengan mata kuliah akuntansi manajemen 1. Nah, dalam hal ini ada setidaknya 2 atau 3 soal yang akan aku bahas. Jadi soal pertama itu terkait dengan joint costing. Nah, yang soal kedua adalah terkait dengan proses costing and spoilage-nya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan economic order quantity. Oke, nah, tanpa basa-basi, aku langsung mulai aja membahas soal pertama yang joint cost. Nah, soal joint cost ini, kalau kalian lihat, di sini ada namanya PT Potato. Nah, PT Potato ini, dia itu memproduksi ada 3 lem produk. Yang pertama itu ada potato wedges, terus dia ada mashed potato, dan fries. Nah, ini tuh 3 produk utama dia. Nah, tapi pada saat berjalannya waktu gitu tuh, dia udah dikasih tahu kan ada biaya produksi dan lain sebagainya. Nah, joint cost ini itu intinya adalah gimana caranya si perusahaan itu mengembangkan produknya lagi. Jadi pada saat pengembangan ini biayanya berapa sih yang diperluin. Nah, jadi kita lihat dari 3 produk ini ada biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain-lain atau manufacturing cost. Nah, dari sini kita bisa dapat total conversion cost-nya. Itu yang pertama adalah sebesar 67 juta. Nah, habis itu ada direct labor sebesar 47 juta 500. Oke. Nah, terus terakhir kita ada prime cost. Gitu. Prime cost-nya sebesar 112 juta 550. Nah, karena penjualannya mengalami penurunan, jadi si perusahaan ini, si perusahaan ini itu mempertimbangkan untuk memproses lebih lanjut. Nah, potato wedges itu diproses jadi keripik kentang, sedangkan mashed potato itu diproses jadi donat kentang. Nah, tapi dia nggak bilang fries itu nggak diproses lebih lanjut, jadi fries akan tetap fries gitu. Nah, habis itu biaya yang diperlukan untuk mengolah potato wedges menjadi keripik kentang itu adalah 4.800.000, dan juga untuk mashed potato jadi kentang itu 5.200.000. Nah, ada informasi nih. Jadi dari informasi ini kita harus cari tahu dulu nih, ada berapa informasi yang nggak diketahuin. Nah, produk fries terjual 95% dari total produksi. Nah, berarti si produk price-nya, oke, aku pindahin sini ya. Jadi, selling price-nya, nah potato wedges, kita cari dulu. Selling harga jual potato wedges adalah 7/6 dari harga jual fries. Oke, kita isi dulu. Jadi potato wedges itu adalah 7/6 ya dari harga jual si fries. Nah, sedangkan harga jual fries-nya kita tahu 12.000. Oke, berarti ya potato wedges itu harga jualnya 14.000. Nah, dari sini kita tahu mashed potato 8.500 harga jualnya. Terus habis itu keripik kentang. Nah, dia nggak tahu nih, total harga jual keripik kentang dan donat kentang adalah 25.500, dengan harga donat kentang itu lebih murah 4.500. Nah, dari sini berarti kita masukin rumus matematis. Nah, dari sini aku udah nulis rumus matematisnya. Jadi, tadi kan keripik kentang ditambah donat kentang itu harganya 25.500. Nah, berarti di mana donat kentang itu keripik kentangnya lebih murah 4.500 daripada keripik kentang. Nah, dari sini kan kita bisa ada persamaan. Nah, tinggal kita masuk substitusi. Kita masukin keripik kentang ditambah keripik kentang. Jadi donat kentangnya kita ganti dengan keripik kentang dikurangi 4.500. Dapat totalnya itu adalah seperti ini jadinya, yang aku bold. Nah, keripik kentang ditambah keripik kentang dikurang 4.500 itu sama dengan 25.500. Jadi 2 keripik kentang itu sama dengan 30.000. Tinggal kita jumlahin, pindahin ke kanan yang 4.500-nya. Habis itu tinggal kita bagi 2 dan dapat 15.000. Nah, donat kentang itu sama dengan keripik kentang kan. Nah, dari sini kita bisa dapetin donat kentangnya itu 15.000 dikurangin 4.500. Nah, dapat donat kentangnya 10.500 gitu. Jadi dari sini kita udah bisa tahu nih dapatnya berapa. Nah, dari sini kita udah bisa dapatkan tadi donat kentangnya itu 10.500. Tinggal kita masukin nih.
kita masukin keripik kentangnya itu 15.000 dan donat kentangnya 10.500. Nah, terus unit saltnya kita lihat dulu unit saltnya. Di situ dia bilang di sini potato wedges itu unit saltnya 3.500, terus unit saltnya yang mashed potato 4.000, terus fries dia bilang di sini produk fries hanya terjual 95% dari total produksi. Berarti produk fries-nya dia hanya terjual 95%, berarti 95% dari total produksinya 4.400, dapat 4.180. Nah, terus dia bilang keripik kentang hanya terjual sebagian hingga menyisakan 200 unit. Berarti dia tersisa 200 kan? Berarti 6.200 kita kurangin aja sama 200 gitu. Nah, sama donat kentang kita dapat dia produksinya 5.000. Nah, donat kentang itu terjual habis. Berarti tinggal kita masukin 5.000 semua gitu. Sebelum itu kita juga harus cari tahu nih namanya joint cost dan juga direct material dan conversion cost-nya. Nah, kan kita tahu joint cost itu sama dengan direct material tambah conversion cost. Nah, kita harus masukin direct materialnya berapa. Nah, direct materialnya dia bilang di sini nggak dikasih tahu nih, tapi dia dikasih tahu conversion cost-nya itu 67.750. Oke, 67.750.000. Nah, sedangkan dia bilang di sini ada prime cost. Nah, kita tahu kan prime cost itu direct material ditambah direct labor kan. Berarti tinggal kita kurangin 112.550, terus kita kurangin sama 47.550. Dapat 65 juta. Jadi kita tinggal tambahin ini sama ini. 32.750.000 gitu. Nah, dari sini datanya kita akan bisa ngerjain ini. Nah, yang pertama kita akan ngerjain dia pakai allocation joint cost-nya pakai NRV. Nah, pakai NRV ini itu berarti pada saat si penjualan pada saat net realizable-nya terjadi gitu tuh. Nah, ini berarti kita selalu pakai base-nya, datanya adalah berdasarkan data unit produce dan juga posisinya sales price-nya itu pakai yang keripik kentang, donat kentang, dan juga fries. Oke. Nah, jadi kita tinggal masukin dulu nih di sini final sales-nya. Nah, untuk sales value dari total production-nya during period-nya punya keripik kentang, itu kita bisa masukin keripik kentang tadi berapa sih? Keripik kentang yang terproduksinya tadi dia bilang di sini 6.200. Nah, kita masukin 6.200 dia produksinya dikaliin harganya untuk si keripik kentang 15.000. Berarti dapat 93 juta. Oke. Nah, terus sama juga donat kentang. Kita lihat donat kentang dia produksinya berapa? Donat kentang 5.000. Nah, tinggal kita masukin 5.000, tinggal kita kaliin sama harga donat kentang. Dapat 52.500. Terus fries itu dia produksinya 4.400. Dari sini ya. Nah, terus tinggal kita kalian sama harganya. Harganya dia 12.000. Tuh, udah dapat kita totalin. Kiri ke kanan. Nah, sampai sini caranya begini. Habis itu kita kurangin sama separable cost-nya atau biaya untuk mengubahnya. Nah, biaya mengubahnya itu apa? Potato wedges jadi keripik kentang itu butuh 4.800. Berarti keripik kentang butuh biaya 4.800 atau 4.800. Nah, sedangkan untuk yang mengolah mashed potato jadi donat kentang, dia butuh 5.200. Makanya kita masukin 5.200. Oke, dari sini kita tinggal jumlahin aja. Realizable value-nya segini. Terus kita tambahin lagi. Nah, fries ada nggak? Nggak ada, karena kan dia nggak diubah. Jadi, nominal akan tetap sama. Gitu. Tinggal copy aja ke bawah. Tuh. Nah, dari sini kita udah dapet kan totalnya. Sorry. Nah, kita harus dikurangin. Sorry. Jadi, ini dikurangin sama ini. Tuh. Jadi, kita kurangin semua, makanya kita dapat net realizable value-nya pada saat split off. Jadi, final sales value-nya harus dikurangin biaya lain-lain yang untuk mengubah mashed potato menjadi
donat kentang dan juga potato wedges menjadi keripik kentang gitu. Nah, habis itu baru kita lakukan pembebanan atau weighting. Nah, weighting ini harus dihitung dari total net realizable value-nya. Jadi keripik kentang kita harus bagi 88.200.000 dibagi sama 188.300.000. Nah, begitu pula untuk yang donat kentang tinggal kita bagi, dan juga untuk fries tinggal kita bagi. Dapat harusnya totalnya sama dengan 1. Nah, di situ kita akan cari tahu dong join cost yang dialokasikannya itu berapa. Nah, caranya gimana? Nah, tinggal kita net realizable value-nya tinggal kita kalikan dengan weighting-nya. Sorry. Jadi di sini kalian tinggal mengkalikan. Nah, cara mengkalikannya adalah jadi kalian weighting-nya ini, oke, kita harus kaliin. Kaliinnya sama siapa? Nah, kita lihat dulu. Tadi kita, oke, jadi tadi join cost-nya kita udah carikan di sini itu 132.750. Nah, dari sini berarti kita tinggal kaliin weighting-nya ini, tinggal kalikan dengan join cost-nya. Dapat segini, termasuk juga semua sama dikalikan. Jadi bukan kalian kaliin net realizable sama weighting ya. Jadi aku koreksi, join cost itu harus kan namanya join cost yang dialokasikan. Nah, join cost kan tadi kita ditarik nih. Nah, tinggal kita kalikan gitu. Ini juga dikalikan sama ini gitu. Kalau kalian nyadar totalnya sama nih 132.750. Nah, tinggal masukin total production cost-nya sekarang. Total production cost-nya itu kita tinggal masukin. Caranya ini si severable cost-nya tinggal ditambah sama join cost yang dialokasikan. Begitu pula untuk sampai di sini. Tuh. Nah, jadi kan dapat nih, udah dapat semua. Nah, tinggal masukin unit produce-nya berapa. Nah, unit produce-nya kita harus masukin lagi. Tadi unit produce-nya itu besar 3.500. Sorry. Keripik kentang itu 6.200. Habis itu donat kentang itu 5.000. Dan juga fries itu 4.400. Tinggal kita bagi unit product cost, unit product cost-nya ini kita tinggal bagi. Jadi kalau unit product cost ingat, jadi satu per satu unitnya harganya berapa gitu. Nah, dari sini kita udah bisa dapat dong sales revenue-nya. Cara cari sales revenue gimana sih? Cara carinya kalian tinggal masukin nih di sini. Tadi kan unit sold-nya yang keripik kentang 6.000. Tinggal kalian sama selling price-nya. Itu keripik kentang 15.000. Gitu dapat 90 juta. Nah, terus habis itu donat kentang. Donat kentang dikalikan sama ini. Donat kentang lagi. Unit sold dikaliin selling price. Dapat 52.500 dan fresh juga unit sold-nya selling price-nya 12.000 dikali sama price-nya 4.180. Nah, dapat kita totalin. Oke. Dapat 192.660. Nah, dari sini kita masukin ke cost of goods sold-nya. Nah, template-nya harus kalian hafalin ya. Jadi, cara carinya masukin unit product cost-nya. Nah, kita harus kali jumlah yang dijual juga dong, biar imbang. Nah, tadi kan sales revenue pakai jumlah dijual. Nah, kita juga cari jumlah dijual. Jumlah dijualnya berapa keripik kentang? 6.000. Makanya kita masukin 6.000. Ini dikali sama 6.000. Termasuk juga donat kentang. Ini unit produk cost-nya tinggal kita kaliin sama 1.000. Tinggal dikaliin sama ini. Nah, sama fresh juga ini tinggal dikaliin sama unit sold-nya. Tinggal kita dapetin totalnya. Nah, dari sini deh kita tinggal minusin aja. Ya. Nah, kita tinggal minusin ini dikurang sama yang bawah sales revenue dikurang sama COGS gitu. Nah, kita dapat nanti gross margin gitu. Kita tinggal cari nanti donat kentang juga ini tinggal dikurang ini
fries juga ini tinggal kurang ini, dan juga akhirnya dapat totalnya asli. Gitu. Nah, kurang lebih untuk yang join cost untuk sales value pakai net realizable value method seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lanjut dengan cara pakainya sales value. Nah, pakai sales value-nya itu caranya adalah kita tinggal lihat lagi nih, masih sama, tapi kita pakainya posisinya di sini adalah pada saat si potato wedges. Jadi dia sebelum dilakukan split off, atau dia masih ngitungnya harga jualnya itu pas split off, yaitu potato wedges, mashed potato, dan fries gitu tuh. Oke, kita masukin di sini. Dia pakainya 3.500. Oke. Kenapa? Karena dia pakai unit produce-nya pada saat sales value. Sales value pada saat si split off. Gitu tuh, pada saat split off. Nah, tinggal dikaliin 3.500, tinggal kalian kaliin sama harganya. Nah, harganya siapa sih? Gitu tuh. Nah, harganya dari si potato wedges. Gitu. Jadi tetap pakainya selling price sama unit sold-nya si potato wedges sebelum split off. Nah, donat kentang juga sama, mashed potato tinggal kaliin sama unit sold-nya. Gitu. Itu sebelum split off juga. Sorry, ini harusnya dikali. Nah, di fry juga sama. Ini tinggal dikaliin sama ini. Gitu. Oke. Nah, sorry. Jadi pakainya unit produce. Nah, mashed potato itu unit produce-nya tadi selling price-nya kan udah tahu ya segini. Nah, unit produce-nya itu 4.200. Kenapa tadi kita nggak salah? Karena sama gitu tuh, di sininya 3.500 juga sama 3.500 gitu. Nah, terus habis itu terakhir yang fries tuh 4.400, makanya kita kaliin sama si selling price-nya fries. Tuh, tinggal kita totalin segini, 137.500. Oke. Nah, beda kalau tadi kita cari deduct net realizable-nya dulu gitu. Nah, jadi kita deductible sama si separable cost-nya dulu. Nah, di sini kalau misalkan sales value, jadi kita langsung masukin. Tinggal kita keripik kentang dibagi sama total lagi, sama kayak tadi pembebanannya gitu. Nah, donat kentang juga sama, ini tinggal dibagi sama ini. Terus fries juga ini tinggal dibagi sama ini. Jadi jumlah sales value-nya dari masing-masing item tinggal dibagi sama total. Nah, kalau kalian hitung harusnya ini sama dengan satu semua. Nah, join cost-nya tadi udah tahu kan, join cost-nya di awal 132.750. Tinggal kita bandingin lagi sesuai dengan join cost-nya. Tinggal kita kali, ini juga tinggal kita kali, ini juga tinggal kita kali. Oke. Nah, kalau kalian hitung harusnya sama dengan 132.750.000. Oke. Nah, dari sini kita tinggal masukin sama separable cost-nya. Gitu. Seperti tadi di atas total production cost juga kita masukin separable cost lagi kan. Gitu. Nah, kita tinggal tambahin separable cost-nya tadi berapa? 4.800. Nah, terus sama di sini 5.200. Di price gak ada karena dia tidak diubah. Nah, makanya di sini kita totalin dapat 10 juta. Nah, unit production cost-nya kita tinggal tambahin joint cost ditambah separable cost. Sama untuk semuanya, aku langsung copy aja ya. Nah, terus tinggal kita udah dapat nih totalnya segini, 142.750. Nah, dari situ tinggal kita masukin unit produce-nya. Unit produce-nya tadi sesuai dengan ini adalah yang sekarang yang ini sudah jadi unit produce-nya sekarang nggak boleh masukin yang pada saat masih jadi total wedges, potato, ataupun fries. Nah, kita harus masukin yang udah jadi keripik kentang, donat kentang, dan fries. Nah, masukin di sini 6.200 gitu tuh. Nah, di sini kita masukin donat kentangnya 5.000 dan di sini 4.400 gitu. Tiga kita bagi. Jadi kenapa sih nggak boleh? Karena dia kan sudah diubah. Jadi kalau udah ditambah separable cost, kita udah ubah dong. Jadi nggak boleh pakai
pada saat split off lagi atau pada saat masih potato yeast dan mashed potato gitu. Dapat angkanya seperti ini. Nah, tinggal kita masukin sales revenue, tinggal kita copy dari atas karena sama gitu. Nggak usah khawatir, pasti angkanya akan sama gitu tuh. Tinggal kita copy. Nah, tinggal kita cari sekarang adalah cost-nya, cost of goods sold-nya. Tinggal kita cari dari dari unit product cost ini, tinggal kita kalikan sama si keripik kentang. Terus ini donat kentang tinggal kaliin sama donat kentang juga si unit salt-nya. Terus fries, terus kita kaliin sama unit salt-nya juga si fries gitu. Jadi COGS itu selalu unit product cost dikali sama unit salt-nya gitu. Karena kan yang tadi ngitung sales revenue juga pakai unit salt kan gitu. Nah, kita dapat 138, 520, 320. Tinggal kita eliminasi atau kurangin karena kita mau cari gross margin. Gitu. Nah, di sini kan sudah sesuai ya. Jadi ada join cost sampai unit product cost-nya, dapat unit product cost-nya. Terus abis itu product line income statement-nya juga dapat. Nih, product line income statement. Nah, pakai NRV dan juga sales value. Dan biasa di UJAS juga akan keluar dua metode ini. Gitu. Oke. Nanti kita lanjut ke soal kedua. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal yang proses costing dan spoilage. Nah, jadi kita harus lihat dulu yang pertama-tama adalah jadi ada PT One. Nah, dia itu melakukan produksinya ada dua departemen, yaitu departemen produksi dan di finishing. Nah, dari sini kita harus lihat dulu departemen produksi dulu kita akan kerjain ya. Karena kalau proses costing and spoilage ini kita harus satu-satu. Karena dan template-nya harus kalian hafal di step 1, 2, 3, 4, dan 5 karena biar memudahkan kalian gitu. Nah, dari sini kita mulai kerjain. Nah, kita baca dulu soalnya. Jadi dia itu pada akhir bulan April 2022 perusahaan itu masih mempunyai 12.500 unit yang membutuhkan transfer lagi 30% ke departemen finishing. Nah, dari sini kita harus bikin dulu gitu tuh biar kalian mudah. Kalian harus bikin namanya, aku udah bikinin ini, namanya itu tabel. Nah, tabel ini atau diagram apa ya waktunya ini gitu tuh. Nah, ini akan memudahkan kita. Jadi pertama-tama kita harus lihat dulu namanya WIP beginning. WIP beginning itu pada saat kita mulai bulan, kan kita mau mulai selama bulan Mei. Nah, berarti datanya kita harus cari yang akhir Mei atau akhir April ataupun awal Mei gitu tuh. Nah, kita lihat di sini datanya akhir April, ya udah kita masukin akhir April. Nah, dia masih mempunyai 12.500 unit produk yang membutuhkan 30% lagi ditransfer ke departemen finishing. Nah, dia di sini bilang berarti dia udah menyelesaikan 70% dong, karena dia udah 30% lagi yang butuh ditransfer. Nah, makanya kita bikin di sini ada garis warna hijau. Nah, di sini dari 70 ke 100, berarti dia masih sisa segini lagi untuk dikerjain. Dari 0 sampai 70 tuh udah, kenapa nggak dari 0? Karena kan kita anggapannya WIP beginning-nya itu sudah berproses sampai 70%. Gitu. Nah, terus dibilang selama bulan Mei terdapat 47.500 unit produk yang berhasil diselesaikan dan ditransfer ke departemen finishing. Nah, sampai akhir Mei tingkat penyelesaian itu 80%. Nah, dari sini kita udah dapet ini. Dia penyelesaiannya 80%. Berarti endingnya itu dia akan selesai di 80%. Nah, makanya kita tarik garis WIP endingnya yang sudah ready-nya dari 0 sampai 80. Ya nggak? Gitu. Jadi kita nggak boleh kalau beginning, selalu dia mulai dari tengah-tengah nih, sampai 100. Tapi kalau WIP ending, dia dari 0 sampai ke titik selesainya dia berapa? Di sini kan dia bilang 80% nih. Gitu. Nah, dia nggak boleh sampai 100 karena dia belum nyampe 100 kan. Kenyataannya belum sampai 100 gitu. Nah, jadi kita di sini bisa lihat nih ada WIP beginning dan WIP ending gitu. Nah, sebelum lanjut ke soal selanjutnya, aku saranin untuk baca ke bawahnya langsung dulu nih, ke yang aku warnain sama warna kuning. Nih, yang ini. Kita baca dulu. Di sini dia bilang direct material dimasukkan secara bertahap. Oke. Nah, 30% direct material atau 30% DM akan dimasukin ketika 15%. Gitu. Maka ketika 15% dia masukin DM 30%.
terus ditambahkan 20% ketika proses penyelesaian 35%. Jadi dia nambahin 20% ketika prosesnya 35%. Oke. Dan ditambahkan 25% lagi ketika prosesnya sudah sampai 65%. Nah, sisanya atau bisa dihitung dulu 30 tambah 20 tambah 25. Berarti sisanya 25% kan? Nah, 25% itu dimasukin pada saat 90%. Gitu. Nah, sedangkan ini direct material ya. Kalau conversion cost-nya dia ngikutin waktu. Jadi misalkan dia nyelesai sampai tadi dibilang selesainya sampai 70%. Berarti dia akan ditambahin juga 70%. Gitu tuh. Jadi dari sini kita udah bisa lihat berarti WIP beginningnya itu yang belum ditransfer gitu ya, belum sampai 70%, itu hitungannya yang belum dilakukan berarti kan yang cuma ini nih, direct materialnya 25%, ya nggak? Berarti kita carinya di yang garis hijau gitu tuh, karena dari 70 sampai 100 dong, yang belum kita cek berapa direct materialnya yang harus ditambahin. Nah, direct materialnya 25% yang belum, terus conversion cost-nya karena dia sesuai dengan perjalanan penyelesaian, jadi 30% yang belum ditransfer. Oke? Nah, kalau WP ending kita lihat lagi. Endingnya berarti yang di hijau, yang dihitung. Oke? Nah, kita lihat endingnya itu sama kayak tadi, copy aja diagram atas, atau kalian mau pakai satu diagram nggak apa-apa gitu tuh. Jadi biar mempermudah. Nah, diagram ini copy ke bawah sama karena urutannya sama, tapi di sini bedanya adalah titiknya dia penyelesaian sampai 80%. Nah, di sini berarti dia sudah melakukan direct material berapa persen? 30 tambah 20 tambah 25. Berarti makanya direct materialnya di sini 75%. Oke. Terus satu lagi adalah conversion cost-nya. Conversion cost-nya karena dimasukin seiring proses penyelesaian, berarti dia 80%. Gitu. Jadi ini yang akan kita pakai untuk perhitungan di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita baca dulu nih. Kita langsung masuk ke pengerjaan. Jadi flow of production-nya di bagian awal ini, kita lihat ada namanya work in process beginning. Work in process beginning atau proses yang kita mau lakukan masih dalam proses di awal periodenya, itu kan kita lihat tadi dia masih memiliki 12.500 unit produk. Maka kita masukin di sini 12.500. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya started during periodnya ada nggak? Nah, coba kita lihat selama periodenya. Nah, dia bilang selama periode gitu tuh. Dia bilang sudah berhasil diselesaikan. Tapi dia nggak bilang during periodnya tuh berapa gitu tuh. Nah, makanya kita harus cari dulu. Cara carinya kita samain. Karena account for di sini dan sini, aku warnain kuningnya. Itu harus sama. Gitu. Kalau udah dikasih tahu di soal, kita bisa langsung masukin. Tapi kalau nggak dikasih tahu, kita harus masukin dulu. Oke. Nah, kita masukin di sini. Masukin kita dari beginning prosesnya berapa tadi? Kita dari WIP beginning itu udah tahu kan 12.500. Kita tinggal masukin di situ. Oke. Nah, selanjutnya dia bilang 12.500 itu kan di awal. Nah, selama bulan Mei yang diselesaikannya ada 47.500. Jadi dia bilang 47.500 itu udah termasuknya 12.500 dong. Karena di awal Mei sampai akhir Mei gitu tuh. Nah, berarti kita harus kurangin dulu dong. Yang di completed pada saat periodenya itu 47.500 tinggal kita kurangin sama 12.500. Jadi dapat 35.000. Nah, habis itu normal spoilage-nya atau hitungannya coba kita lihat lagi di sini. Oh, oke. Di sini kita ada informasi sampai akhir Mei dia terdapat 14.200 unit mie instan yang bisa diselesaikan. Jadi work in process di akhirnya ada 14.200. Oke. Nah, sehingga proses dilanjutkan di bulan berikutnya. Nah, dalam menjamin kualitas produk, PT One Way melakukan inspeksi. Setelah inspeksi dilakukan, tercatat produk ada cacat nih. Ada produk cacat 800. Nah, 800 itu dia bilang ada yang disebabkan mati mesin. Oke, berarti mati mesin atau akibat pemadaman ini berarti dia dimasukin ke normal spoilage karena itu ya tidak spoilage-nya nggak bukan karena disengaja gitu. Nah, jadi masih normal lah gitu tuh. Nah, di sini ada kelalaian karyawan. Nah, kelalaian karyawan itu masuknya abnormal. Nah, makanya kita harus klasifikasi lagi normal spoilage-nya. Tadi dia bilang ada 800, tapi karena pemadaman listrik itu 9 ditambah 7. Karena dia bilang
perbandingannya 9 tambah 7, berarti total 16 dong. 800 itu 16 bagian. Nah, makanya kita 9 bagiannya berapa? Jadi 9 tinggal kita bagi sama 16 dikali 800. Dapat 450, tinggal sisanya 800 dikurangi sama 450. Tuh, dapat 350, tinggal kita tambahin semua account for-nya. Tinggal kita tambahin semua. Itu 62.500. Tinggal kita copy ke atas 62.500. Nah, berarti kita started during period dapat 62.500 dikurangi sama 12.500. Oke, sampai sini harusnya paham ya. Nah, kita harus lihat dulu di sini ada ketika inspeksi dia ada bilang 60% gitu itu melakukan inspeksi pada saat 60% pelaksanaan. Nah, nanti kita lihat 60% itu gimana sih gitu. Oke, sampai sejauh ini harus paham dulu ya. Nah, habis itu step 2-nya kita lihat equivalent unitnya. Equivalent unitnya completed and transfer during period kita lihat berapa. Nah, tadi dibilang yang sudah ditransfer, dibilang di sini. Yang sudah ditransfer, dia bilang sampai di sini ada 75%. Iya nggak? Nah, yang belum ditransfer berarti 25%. Nah, 25% itu kita harus catat di sini equivalent unit. Nah, berarti direct materialnya sisa 25% lagi kan? Berarti ini tinggal kita kaliin sama 25%. Oke. Nah, conversion cost-nya sisa berapa persen tadi? Sisanya 30%. Nah, sisa 30% tinggal kita kaliin lagi. Apa? Sama ini. Physical units-nya. Gitu. Jadi, total yang belum di direct material dan conversion cost yang belum dikasih segini. Gitu. Oke. Nah, selalu kalau untuk ketika started and completed, itu harus 100%. Jadi, dia akan sama 35.000, sama juga 35.000. Itu selalu ingat kalau started and completed selalu 35 atau 100%. Nah, terus habis itu normal spoilage. Nah, normal spoilage ini kita harus lihat di sini di inspeksi itu ketika mencapai 60%. Nah, pada saat 60% berarti di titik ini ya, di tengah-tengah ini nih. Aku tarik garisnya di sini. Ya kan? Nah, ketika 60% di sini, berarti dia belum mencapai 65 dong. Nah, berarti direct material yang baru dikasih berapa? 50%. Kurang berapa lagi? Kurang 50%. Makanya kita harus masukin di sini direct materialnya 50%. Gitu. Nah, di sini 50%, terus di sini 50% juga. Nah, udah sampai di situ, lihat lagi conversion cost-nya yang udah ditransfer karena dia sesuai dengan perjalanan penyelesaian. Nah, dia bilang conversion cost-nya ini dia baru sampai 60%. Berarti conversion cost-nya kurang berapa? 40% lagi kan? Gitu. Makanya kita harus hitung di sini. Berarti dia 40%. Oke, dikaliin sama normalnya. Sorry, karena dia ditemuinnya udah 60%. Jadi dilihat, aku ulangin ya. Jadi tadi kan sampai di sini sampai 60% ya. Nah, sampai 60%. Nah, kita lihat kalau spoilage itu selalu akan ngikutin dari awal. Jadi udah 60%. Nah, tadi DM udah 50%. Nah, kita lihat dari 50% DM itu ternyata dari cacat segini. Makanya kita kali 50% DM kali 450. Nah, kalau di sini tadi CC-nya itu 60% kan. Nah, berarti 60% juga kita kaliin dari 60% itu yang cacat. Tuh. Yang cacat sebesar 450. Nah, termasuk juga di bawah dari 350 itu ada cacat segini gitu tuh. 60%-nya ada yang cacat 350. Nah, makanya kita cek dulu gitu. Jadi kalau spoiler ingat dia masukin berdasarkan presentasi yang sudah dilakukan gitu. Nah, habis itu work in process-nya. Kita masukin work in process-nya tadi di akhir, di ending itu dia bilang 75% dan 80% kan. Nah, kita tinggal masukin angkanya segini. Jadi yang udah dilakukan ada 75%. Oke, tinggal kita kaliin sama ini. Ininya 80%. Tinggal kalian sama ini gitu tuh. Nah, kita tinggal tambahin semua dari sini. Sum. Oke, tinggal kita tambahin lagi dari sisi ini. Oke, ada bingung dulu. Nah, aku kasih catatan juga di sini. Untuk IP beginning yang kita masukkan adalah sisa presentase yang belum kita masukin. Jadi sisanya berapa tadi? 25% sama 30 kan? Gitu.
Nah, kalau misalkan tadi untuk di normal spoilage yang aku ulangi lagi adalah presentase yang sudah dimasukin gitu tuh. Jadi dari presentase yang itu udah dimasukin kan ada 450 yang cacat. Nah, itu berapa gitu tuh yang dialokasikan ke direct material dan corporation cost gitu tuh. Nah, kalau WIP ending selalu masukinnya yang sudah dimasukinnya berapa atau sudah di transfernya gitu tuh. Udah dimasukin dan akhirnya ditransfer gitu itu berapa. Nah, segini. Oke. Kurang lebih gini, terus abis itu kita masukin work in process beginning dan cost added. Nah, di sini biasanya udah dikasih di tabel nih, di tabelnya. Tinggal kita masukin. Nah, total production cost-nya di sini 27.750. Oke. Nah, direct materialnya di sini tuh 16.250. Copy aja. Yang masih kosong biarkan kosong dulu. Nah, di sini dia nggak tahu kosong. Di sini 59, 010, 23. Nah, di sini adalah 53.119.500. Oke. Nah, kalau di sini kita harus selalu tahu, di sini total production cost itu adalah total direct material ditambah total conversion. Jadi ini itu sama dengan ini tambah ini gitu tuh. Jadi conversion tuh bisa kita cari dengan production dikurangin direct material. Dapat 11.500. Nah, sedangkan kalau di sini total production cost berarti tinggal kita tambahin direct material ditambahin sama conversion cost. Nah, tinggal cost convertnya kita jumlahin gitu. Dapat segitu. Oke. Nah, udah dapat seperti itu, kita harus tahu lagi nih sekarang. Nah, di sini di nomor 4 itu karena dia hanya ingin menghitung yang cost in during periodnya. Cost added during periodnya, maka kita pindahin aja angkanya dari sini pindahin ke sini gitu. Jadi ini 5 juta 59 juta sekian sama 53 juta sekian kita pindahin. Nah, terus di set by equivalent unitnya. Nah, equivalent unitnya kan kita bisa tahu dong. Equivalent unitnya tadi udah di atas kan. Nah, kita tinggal pindahin. Jadi sebenarnya ketika kalian udah ngerjain soal atas sudah benar, harusnya bawahnya bisa gitu. Tinggal cost per equivalent unitnya kita tinggal bagi. Ini tinggal bagi sama ini. Terus ini tinggal bagi sama ini. Nah, terakhir, di step terakhir kita assignment. Assignment tuh cost-nya. Nah, caranya gimana? Nah, kita lihat work in process beginning itu udah pasti angkanya. Nah, sorry. Nah, work in process beginning ya, itu kita lihat angkanya, itu kan kita bisa dapatkan dari sini, total production cost-nya. Nih. Ini, terus kita masukin aja dari sini angkanya. Direct materialnya segini, terus conversion cost-nya segini. Kita tinggal copy. Terus abis itu, kita bisa cari tahu dulu gitu kan, cost yang di cost yang ditambahkan kepada beginning working process di current period. Nah, costnya yang ditambahin beginning working process itu cara carinya gimana? Nah, cara mencarinya kalian tinggal menambahkan sebenarnya. Menambahkan yang mana? Nah, kalian tinggal menambahkan, jadi kita harus cari tahu dulu nih. Jadi kan cost editnya itu menambahkan si direct material dan conversion cost. Nah, kita harus cari tahu dulu. Cara mencarinya adalah dari ini, dari yang total beginning working process-nya. Jadi kita harus lihat step 2 sama step 4. Gitu. Jadi working process-nya gini dengan dikaliin sama cost-nya. Nah, ini juga sama. Ini mananya di atas dikali sama cost-nya. Dapat tinggal kita jumlahin. Nah, terus abis itu total from beginning inventory yang kita tinggal tambahin lagi si working process dan cost added. Oke. Dan kita masukin ke started and completed. Started and completed itu kita bisa cari lagi dari started and completed sini 35.000 tinggal kita kalian sama 1.200. Nah, termasuk juga di sini 35.000 tinggal dikaliin sama 1050. Udah gitu kita tinggal jumlahin lagi. Tuh.
Nah, terus kita lihat normal spoilage-nya, tinggal kita hitung lagi sama. Ini normal spoilage tinggal kita kali sama cost per equivalent unitnya. Nah, di sini juga sama. Ini normal spoilage tinggal dikaliin sama cost per equivalent unitnya. Terus kita tinggal jumlahin. Oke. Terus kita tinggal jumlahin lagi ke bawah. Dari beginning inventory tambah static completed tambah normal spoilage. Jadinya total cost of unit completed and transfer out. Nah, baru kita akan kita tambahin lagi untuk mencari total cost account for-nya, kita tambahin abnormal spoilage. Nah, abnormal spoilage sama carinya. Ini 175 tinggal dikaliin sama 1200. Jadi kalau kalian udah step 2 udah bener, harusnya tinggal kita kaliin-kaliin aja gitu. Nah, terus kita jumlahin ini. Nah, tinggal work in process endingnya. Tinggal kita kaliin juga 10 dan 50 tinggal kita kaliin sama 1200. Ini juga sama 11.360 dikaliin sama 2 seri 1050 gitu. Tinggal kita jumlahin. Jumlahin ini gitu. Nah, tinggal kita jumlahin nih tiga-tiganya. Dapat 139.879.500. Nah, ini juga kita jumlahin semua dari atas. 35.260 tinggal kita jumlahin juga ini dapat 64.619.500. Itu kurang lebih yang untuk FIFO method seperti ini. Itu. Oke, untuk yang departemen produksi. Nah, selanjutnya aku langsung masuk aja ke yang departemen finishing. Departemen finishing itu kita harus lihat flow of production-nya lagi. Nah, dia lihat work in process-nya itu berapa. Nah, kita baca dulu lagi soalnya, karena masih ada nyambungannya di bawah. Nah, departemen finishing, itu dia ada all Mei punya 5.000 unit work in process. WIP itu work in process ya. Nah, yang mana tingkat penyelesaian di bulan lalu sudah mencapai 80%. Oke, nah kita masukin di sini physical unit kita bisa masukin 5.000. Kita masuk juga yang di sini, kita masukin 5.000. Nah, sebelum itu aku mau jelasin yang ini sebelum lanjut. Nah, tadi dia bilang sudah mencapai 80%. Nah, sudah sampai 80%. Berarti sisanya 80 sampai 100 dong. Oke. Nah, kita lihat kalau dari situ aku saranin untuk lihat ke bawah dulu nih, ke yang aku kuningin. Tuh, karena itu akan membantu kalian untuk ngejelasin soalnya gitu. Nah, direct material di sini dimasukin secara bertahap. Dia ada 50% direct material dimasukin ketika 25%. Jadi 50% DM dimasukin pada saat 25%. Oke. Nah, terus ditambahkan 40%, dia nambahin 40% pada saat apa? Pada saat 45%. And the last, dia akan menambahkan sisanya ketika 75%. Jadi ketika 75%, dia akan menambahkan direct materialnya sisanya, yaitu 50 tambah 40, jadi 100. Itu kan kurang dari 90, kurang 10 untuk 100 ya. Jadi kita tinggal masukin di 75%-nya 10%. Nah, sedangkan dia bilang, conversion cost-nya dimasukin seluruhnya pada saat produksi. Berarti dia conversion cost-nya dimasukin 100%. Gitu. Nah, berarti ketika dia masukin conversion cost-nya 100%, berarti dia pada saat titik ini, gitu tuh, berarti dia udah nggak ada conversion cost yang akan dimasukin lagi setelah 55%. Jadi kita tinggal lihat, dari sini dia 80%, dia 80% kan, nah 80% itu dia udah berapa? Dia udah direct materialnya udah dimasukin semua kan, 1, 2, 3, udah dimasukin semua. Ya udah, nggak usah dipikirin lagi gitu tuh. Nah, sedangkan conversion cost-nya aku bedain, dia juga udah dimasukin semua. Jadi nggak usah dipikirin lagi, CC-nya makanya 0 gitu. Sedangkan kalau kita lihat di sini dibilang ada WIP ending lagi nih. Oke, sambari itu aku masukin angka-angka dulu ya ke sini. Dia inspeksi dilakukan ketika penyelesaian sampai 50% dan inspeksi ditemukan sejumlah produk yang cacat. Nah, perbandingan jumlah produk cacat dengan produk yang tidak didapati hindari sebenarnya adalah 3/2. Nah, sedangkan jadi produk yang cacatnya itu yang nggak dapat dihindari adalah 9.000 unit. 900 unit. Nah, berarti 900 unit ini adalah normal karena tidak bisa dihindari. Gitu tuh.
Sedangkan yang bisa dihindarinya, sisanya berarti kita cari tahu dulu dong. Nah, kalian boleh pakai cara ini gitu tuh. Jadi normal spoilage dibagi abnormal. Jadi perbandingannya kan normal yang yang tidak dapat dihindari itu normal itu 3, sedangkan yang dapat dicegah atau dapat dihindari itu 2. Tinggal kita masukin 3/2 gitu kan, normal spoilage per abnormal. Jadi tinggal kita masukin normal spoilage ke kanan, terus 900-nya ke sini. Jadi logika silangnya gitu tuh. Nah, habis itu tinggal 3 abnormal spoilage sama dengan 1.800 karena 2 kali 900. Maka abnormal spoilage-nya 600. Jadi kalau kalian mau logika panjangnya ini, cuman aku lebih menyarankan untuk logika pendek gitu karena lebih gampang gitu. Nah, terus kita working prosesnya, kita lihat pada akhir bulan Mei, perusahaan masih memiliki persediaan yang dalam proses sebesar 3.000 unit lebih banyak dari WIP beginning. Nah, 3.000 unit berarti dia working prosesnya 5.000 tambah 3.000. Oke. Tuh. Nah, dari sini kita lihat lagi dari soalnya. Nah, khususnya di sini ada 70% nih penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya dia udah nyampe 70% nih. Oke. Berarti teman-teman itu akan masukin di sini 70% ini posisinya kan di sini ya. Jadi dia tadinya 80% mundur sekarang ke 70% karena dia ada tambahan dari departemen produksi kan. Jadi wajar gitu tuh mundur. Nah, mundur ini berarti teman-teman lihat dari 0 sampai 70% dia udah masukin berapa? Kan tadi di sini 5 ya. Berarti dia belum masukin 10% dong direct materialnya. Dia udah masukin total 50 ditambah 40, oke, ditambah 55. 50 tambah 40 untuk direct materialnya. Berarti 90. Nah, sedangkan conversion cost-nya di sini kan 100% ya. Sorry teman-teman, aku ganti dulu. Nah, di sini dia udah masukin 100%. Berarti conversion cost-nya 100%. Gitu. Oke. Nah, sedangkan kita lihat lagi. Di sini ada soal yang di sini kan aku belum dikasih tahu di mana. Nah, bingung kan? Nah, sebenarnya kita bisa cari tahu di atas nih. Dia bilang 47.500 unit produk berhasil ditransfer ke departemen finishing. Jadi transfernya di during periodnya ada 47.500. Jadi account for-nya kita bisa jumlahin dari WIP ditambah transfer gitu. Nah, tadi aku dulu bilang kan, yang aku warna kuningin ini atau account for-nya itu akan selalu sama. Jadi dia akan selalu sama 52.500. Makanya tinggal kita bisa cari statusnya adalah 52.500 dikurangi 8.000 dikurangi 600 kurangi 900 kurangi sama 5.000. Dapat 38.000. Tuh. Nah, selanjutnya kita harus mencari tahu dulu nih. Selanjutnya kita cek transfer ini berapa. Nah, itu yang ribetnya. Tapi tenang teman-teman, harusnya bisa lebih gampang. Nah, terus kita lihat dulu. Jadi yang transfer ini ya, karena dia bilang 5.000, ada yang transfer, ada yang masuk, kan nggak ada kan? 0 gitu. Nah, kalau transfer in, ingat teman-teman, transfer in berarti yang masuk ke kita. Berarti WIP begini itu belum masuk, nggak usah dihitung karena dia udah ada kan, dia bukan ditransfer gitu tuh. Nah, sedangkan yang sisanya dari 38.000 ini kan ditransfer kan. Transfer dari kita, terus 9.100 juga ditransfer, hasil transferan nih. Terus 600 juga hasil transferan dan juga 8.000 hasil transferan. Jadi makanya aku selalu tulisin di sini transfer ini ya 100% semua gitu tuh. Karena dia hasil transferan gitu tuh. Nah, sedangkan di sini itu nggak ada transfer in gitu karena WIP kan, WIP-nya dia sudah 100% itu dari udah ada gitu tuh. Makanya dia nggak usah. Nah, tinggal kita lihat lagi. Di sini kan dia udah dimasukin semua kan gitu tuh. Direct materialnya sama CC-nya. Tinggal kita kaliin sama 0% semua. 5.000 dikaliin sama 0%. 0 kan? Gitu tuh. Sama juga 5.000 dikaliin sama 0%. Tuh. Jadi 0. Jadi nggak usah dimasukin karena di sini 0 semua. Nah, oke. Selanjutnya stated and completed-nya kita masukin. Jadi dibilang di sini, kalau stated and completed selalu tadi aku ingetin, di sini selalu 100%. Oke, aku masukin dia selalu 100%. Samain. Oke.
Nah, selanjutnya normal spoilage-nya. Normal spoilage-nya tadi dia bilang di sini. Normal spoilage-nya itu adalah ketika penyelesaian sampai 50% dilakukan inspeksi. Nah, ketika 50%, tadi penyelesaiannya sampai 50% ya. Berarti di sini nih ya. Berarti dalam 50% ini yang aku tarik garis nih, 50% sini, 50% ke sini ya. Nah, di 50% ini berarti conversion cost belum ditransfer semuanya. Berarti CC-nya masih 0. Dan direct materialnya kurang 10. Berarti udah ditransfer 90. Gitu. Makanya nanti kita masukin di sini. Di sini kita masukin yang direct materialnya, berarti dia udah 90 kan? Berarti dikali sama 90%. Jadi aku bilang kalau yang spoilage itu selalu dikaliin sama persentase yang sudah dilakukan. Nah, sedangkan conversionnya belum dilakukan, berarti ini tinggal dikali sama 0%. Gitu. Jadi nggak ada. Nah, sedangkan yang bawahnya juga sama, abnormal spoilage-nya itu 90% direct material yang sudah ditransfer. Nah, yang ininya masih 0. Oke, jelas. Working process-nya, kita lihat. Working process-nya dia bilang di sini. Dia udah mentransfer DM-nya 90%, sedangkan CC-nya masih sisa, sudah ditransfer juga 100%. Sisa direct material. Nah, berarti kita yang di garis hijau yang dimasukin. Nah, berarti masukin. Ini berarti DM-nya itu 90%, karena dia baru transfer 90% nih. Terus di sini adalah 100%. 1000 tinggal dikaliin sama 100%. Udah dapat gini, tinggal kita masukin. Oke, sorry. Nah, tinggal kita masukin. Kita jumlahin semua. Ini kita tinggal jumlahin, kita tarik semua ke kanan. Gitu. Nah, udah dapat kan seperti ini. Nah, kita tinggal masukin nih step 3 untuk di totalnya. Selalu dari sini. Dia kan selalu sama ya. Jadi kalian gak usah khawatir. Gitu. Nah, sekarang kita masukin totalnya. Dia udah bilang 17.805. Di situ di sini dia udah bilang juga 987 500. Ya, 987 5. Habis itu di sini kosong. Nah, terus di sebelahnya adalah 3215. Oke. Nah, di sini dia kosong juga, transfer ini juga kosong. Terus juga di sininya dia bilang 34912 500. Nah, di sininya 26910. Nah, kita bisa cari tahu dulu dong, yang di sini, yang di direct materialnya, kan tadi aku udah bilang, physical units di sini atau totalnya, total productionnya, ini harusnya aku copy ini ya. Nah, ini total productionnya, oke sebentar. Nah, total productionnya, yang punya direct material itu kan total production itu transfer in tambah direct material tambah conversion. Jadi nyari direct material tinggal total production tinggal kurangin transfer in kurangin sama conversion cost. Oke. Nah, habis itu kita lihat lagi. Tadi kan kita udah lihat di atas itu kita udah ngitung dong. Nih yang ditransfernya sampai ke si departemen finishing itu kan 114741. Nah, kita tinggal masukin 114741 di transfer in. Tinggal kita totalin semuanya. Nah, dapat 176. Nah, udah dapat 176 ini, tinggal kita totalin lagi ke bawah. Oke, geserin dulu ya, biar kita juga kelihatan. Nah, tinggal kita totalin ke bawah. Tuh, totalin gini, sorry. Ini kita tinggal totalin, terus juga berlaku untuk semuanya. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk di step ketiga. Nah, step keempat tinggal kita lihat lagi. Selalu aku bilang cost aided-nya dipindahin. Jadi dipindahin semua aja. Cost aided-nya aku copy semua, nih, yang ini. Karena cost aided. Terus abis itu divide by equivalent units-nya. Equivalent units ini. Tinggal kita pindahin lagi semua. Tinggal kita bagi. Ini, tinggal kita bagi sama ini. Terus ini, kita bagi sama ini. Terus ini dibagi sama ini. Nah,
ada pembulatan ya. Nah ini aku kirim not bulat, kalau ini tetap di koma gitu. Nah terakhir assignment for cost of cost-nya. Nah assignment of cost-nya tinggal kita selalu sama, kalau working process beginning kita copy aja dari atas nih, ini kita copy ini, kita copy ini, sama kita copy ini, oke. Nah cost added-nya, cost yang ditambahkan dalam beginning working process di current period-nya, kita lihat lagi dari mana sih, dapetnya dari atas nih, ini transfer ini ya, kosong kan, kita kaliin sama ini. Nah kalau kosong gak usah ragu, biarin aja karena itu memang udah nggak ada yang harus kita tambahkan kepada beginning prosesnya gitu kan. Oke, tinggal kita kaliin sama ini, tinggal kita kaliin sama cost per equivalent unitnya. Nah kita jumlahin dan dia kosong juga, jadi nggak apa-apa, nggak usah ragu dan tetap kerjain. Nah terus kita jumlahin, from beginning inventory-nya udah dapat. Nah stated and completed udah sama, yang ini stated and completed kita kali sama 2415,6, terus juga yang 38 tinggalin sama 750, terus sama 38 kaliin sama 585. Terus kita jumlahin dari sini 142,522,800. Nah stated and completed-nya, normal spoilage-nya kita hitung lagi 900 tinggal dikaliin sama 2415,6, terus di sini juga 810 dikaliin sama 750, sama ini 0 dikaliin sama 585. Terus kita jumlahin lagi ke kanan. Nah terus kita tambahin total cost of unit completed and transfer out-nya 163, 109, 340. Nah abnormal spoilage-nya kita tinggal masukin lagi sama, itu 600 dikaliin sama 2415,6, di sini 540 dikaliin sama 750, sama 0 dikaliin sama ini 585 gitu. Terus kita tinggal tambahin 85, 4, 3, 60. Terus abis itu working process endingnya, tinggal kita masukin ini 8.000 tinggal dikaliin sama 2415,6, sama sebelahnya 7.200 dikaliin sama 750, sama 8.000 dikaliin sama 585. Terus kita jumlahin lagi. Oke. Nah, terus kita jumlahin dari atas ke bawah semua. Dijumlahinnya dari sini. Ini. Terus kita jumlahin semua sama dari sini ke sini. Terus dari sini ke sini. Ditambahin dari sini ke sini. Oke. Nah, dapat jawabannya seperti ini. Kurang lebih itu untuk jawabannya untuk di proses costing and spoilage. Nah, habis itu kita tinggal masukin ke EOQ. Kita masuk ke bagian yang terakhir. EOQ aku akan cuman ngebahas soalnya aja secara prinsip karena jawabannya udah share juga di sini. Gitu. Nah, kita lihat di sini dia bilang PT ROS itu akan membuat pakai sistem EOQ biar lebih efektif. Nah, dia bilang di sini kita asumsi harus lihat soalnya dulu karena kalau EOQ selalu lihat di sini diketahui apa aja. Nah, di sini dia bilang PT ROS memproduksi snack selama 6 hari dalam seminggu, di mana 1 bulan terdapat 4 minggu. Nah, ini adalah namanya working days-nya. Berarti kita 6 hari kerja dikaliin 4 minggu, dikaliin sama 12 bulan. Karena selalu kita mau carinya dalam 1 tahun working days-nya, oke? Karena dia bilang di sini dia mencari itu selama 2022 gitu tuh, oke? Nah, makanya 288 dapatnya, 288 hari. Nah, habis itu kita cari di sini ada soal lagi, ada ini annual demand nih, karena dia ada permintaan. Kata kuncinya kata permintaan. Nah, pada semester pertama memutuskan memproduksi sebanyak 74.240, di mana satu pack sisi 500 snack dan satu pack butuh 250 gram coklat. Nah,
selalu ingat kalau misalkan di sini kita nyarinya karena dia bahan baku, EOKI itu ngitung bahan baku kan, berarti kamu harus kita juga harus mencarinya namanya bahan baku gitu tuh. Nah, makanya kita harus masukin di sini annual demand ya. Aku langsung hitung aja 74240 terus dikaliin sama 500 karena kita mau bikin 500 snack, dan satu snack itu butuh 0,25 kg. Aku jadiin kilogram semua ya. Dan satuannya kalian harus sama. Kalau misalkan kilogram, kilogram semua. Kalau misalkan gram, gram semua. Kita lihat di bawahnya kan banyak pakai kilogram. Jadi aku pakai kilogram gitu. Nah, makanya nanti dikaliin sama 0,25 gitu. Udah dapat di awal. Dia bilang ini di semester pertama. Oke. Nah, di semester keduanya dia bilang lebih turun. Jadi kalau misalkan kalian udah ngitung, boleh misalkan kalian udah ngitung kayak gini nih di kalkulator kalian nanti. Nah, itu kalian kan udah dapat angkanya segini nih. Oke, nih kalian saya udah dapat segini ya. Sorry, aku ngilangin ini ya. Jadi kalian udah dapat angkanya segitu. Nah, terus kita boleh aja, kamu kalau misalkan kalian mau ini adalah bahan bakunya 30%, dia bilang menurunkan pemesanan bahan bakunya 30%. Berarti boleh kalau misalkan kayak gitu, tinggal ini dikali sama 1 dikurangi sama 30%. Oh, jadi tinggal kita tambahin. Oke, tinggal kita tambahin. Nah, hasilnya kalau kalian hitung harusnya akan sama. Oke, sebentar. Nah, hasilnya kalau kalian hitung harusnya akan sama dengan yang aku hitung. Jadi boleh pakai cara begitu, jadi jumlahin kayak gini, atau kalian mau pakai caranya ini sisanya 74240 dikali 500 juga dikali 1 min 30% atau 70% baru dikaliin sama 0,25. Tuh. Nah, selanjutnya dia dibilang di sini setiap melakukan pemesanan itu 10.000 kg. Jadi per ordernya dia melakukan order kuantitinya 10.000 kg. Oke. Nah, untuk sekali order dia bilang nih. Nah, terus biaya ordernya dia bilang 325.000 di 2021. Nah, sekarang kan kita mau ngeceknya 2022 ya. Terus dia biaya order itu meningkat 15%. Nah, berarti kita masukin 325.000 dikaliin sama 115% karena naik 15%. Atau kalian mau ngitungnya 325.000 ditambah 325.000 kali 15% itu juga boleh. Itu biar simple aku kayak gini. Masih bilang ada biaya waktu menunggu. Waktu menunggu nih. Waktu yang menunggu dari 18 hari kerja. Nah, waktu menunggu ini namanya lead time gitu tuh. Jadi selalu dimasukin aja langsung. Terus memerlukan biaya tambahan untuk biaya penyimpanan. Nah, biaya penyimpanan ini namanya carrying cost. Carrying cost ini dia per catur bulan. Catur bulan kan 4 bulan. Berarti setahun ada 3 kali pembayaran. Berarti 25.000 dikali 3. Oke. Nah, terus habis itu karena kan cost proses impor itu butuh waktu yang cukup lama, ada memutuskan untuk memiliki stok tambahan, itu 5.000 per quarter. Jadi ada safety stoknya per quarter. Quarter itu 3 bulan. Dalam setahun ada 4 quarter, berarti 5.000 dikaliin 4. Gitu. Oke. Nah, di sini kalian harus penting highlight juga. Kan dikasih tahu di mana tahun 2023 meningkat sebesar 10%. Nah, itu diabaikan aja karena tahunnya beda. Karena udah tahun 2023. Gitu. Makanya aku kasih merah ya. Gitu. Nah, dari sini kita harus tahu ada rumus-rumusnya nih. Kalau EOKI, kalau kalian tahu, itu rumusnya adalah akar 2 dikali demand-nya, terus dikali sama ordering cost-nya, dibagi sama safety stock cost-nya, atau misalkan carrying cost-nya, kalau biasa kita nyebut gitu. Nah, di sini berarti 2 dikaliin sama 373.750 dikali 15.776 dibagi sama 75.000 sesuai dengan rumus ini. Nah, itu rumus EOKI 2 kali D kali O dibagi sama C gitu tuh. Nah, makanya dapat di 12.539. Oke. Nah, terus reorder poinnya. Reorder poinnya di sini 15.776. Oke, reorder point itu selalu rumusnya adalah si annual demand ya
dibagi sama working days-nya, dikali lead time, ditambah sama safety stock. Gitu. Nah, makanya order annual demand yang 15.776 dibagi sama working days 288 dikali lead time-nya 18 hari ditambah sama 20.000. Tapi 20.000 ditambahin di luar. Dapat 1.006.000 gitu. Nah, terus habis itu ada perhitungan annual relevant ordering cost sama carrying cost sebelum dan setelah menggunakan EOKI. Nah, kalau sebelum kita harus lihat ordering cost itu rumusnya adalah si ordering cost-nya dikaliin sama annual demand dibagi sama order quantity. Gitu. Nah, berarti tinggal masukin 373.750 dikali 15.776 dibagi sama 10.000. Jadi dapatnya 589.628. Nah, dari sini habis itu masukin lagi annual relevant carrying cost. Nah, annual relevant carrying cost-nya dapat dari mana? Nah, annual relevant carrying cost-nya sekarang kita carinya dapetin dia tuh dari carrying cost, oke, dikaliin sebenarnya kalau kalian nyadar di sini rumusnya tuh 10.000 itu order quantity-nya, terus dibagi sama waktu dua, dibagi dua, ditambah sama 10.000 sama safety stock-nya, gitu tuh. Nah, dapat 1.875 juta, jadi 1.875 juta. Tinggal ditambahin, nanti dapat totalnya penghematannya sini, belum penghematan, dapat totalnya itu 2.464.628. Oke. Nah, dari sini kalau kalian nyadar, nanti sesudah menggunakan EOKI, cuman yang berbeda di mana sih? Yang berbeda ini aku kasih ini ya, dikasih warna merah nih. Yang berbeda tuh di situ, di mana kita ordering quantity-nya kita ganti sama namanya EOKI, gitu tuh. Nah, ya kita ganti nih ordering quantity-nya kita ganti. Tadi ordering quantity 10.000 kita ganti EOKI 12.539 gitu. Nah, 373.750 dikaliin sama 15.776 dibagi 12.539 dapat segini 470.235.266. Terus sama annual relevant carrying cost-nya itu 75.000 dikali 12.539 dibagi 2 ditambah 20.000 baru dikaliin 75.000 dapatnya 1.970.212.500. Nah, dari sini tinggal kita jumlahin dua ini, dapatnya 2440, 447, 766. Jadi makanya penghematan yang bisa dilakukan ini tinggal dikurangin yang sebelum ditambah dikurangin yang sesudah, jadi dapatnya 24, 180, 234. Nah, dari sini berarti kalian tahu ada penghematan yang terjadi. Nah, biasa kalau soal-soal itu, kalau misalkan nggak ada penghematan yang terjadi, biasa kalian yang keliru ngerjain. Jadi, make sure kalian udah bisa gitu ngerjainnya. Nah, kurang lebih itu yang aku bahas dan berdasarkan soal ini. Jadi, mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan juga bisa mengerti dan bisa belajar dari sini. Oke, terima kasih teman-teman semua.